Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah menunjukkan bahwasanya kita tidak ada apa-apanya kalau tidak Allah berikan kita nikmat. Bersyukur kita kepada Allah menunjukkan bahwasanya betapa lemahnya kita kalaulah tidak Allah berikan kita nikmat. Bersyukur kepada Allah menunjukkan bahwasanya kita ini tidak berhak untuk takabur dengan apa yang kita miliki. Kemudian setelah kita bersyukur, kita berharap semoga Allah berikan keberkahan dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah kita bersyukur dan kita berdoa semoga Allah berikan keberkahan, kita kirimkan sholawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga setiap kali kita menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, kita menjadi teringat bagaimana Rasulullah SAW mengatur emosinya, bagaimana Rasulullah SAW mengatur hubungannya dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah SAW mengatur bagaimana keinginannya, bagaimana Rasulullah SAW berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, dan terutama bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI ini dimuliakan Allah. Telah sampai kita di penghujung Ramadan pada tahun ini. Namun apa saja yang kita sudah dapatkan pendidikan dari Ramadan ini? Apakah Ramadan berlalu, semua ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan yang biasa kita lakukan rutinitas selama bulan Ramadan juga berlalu? Atau kegiatan-kegiatan, ibadah-ibadah yang bermanfaat, yang banyak kebaikan di dalam bulan Ramadan itu ada efek positifnya. Ada efek yang kita bisa rasakan 11 bulan setelah ini, sampai nanti di bulan Sya'ban berikutnya. Para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nantinya setelah Ramadan berlalu, maka ramai-ramai bahkan kita yang mengucapkan atau kawan kita yang mengucapkan kepada kita atau handai tolan keluarga, sanak famili, itu kita mengucapkan kalimat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di dalam kalimat itu tersirat Id dan Al-Fitri. Id bermakna kembali, Fitri. Nah, dalam hal fitrah ini maka ulama banyak berbeda pendapat dan mengemukakan beberapa pendapat-pendapatnya. Namun dalam hal ini kita coba untuk mengumpulkan 2 atau 3 pendapat. Makna fitrah yang pertama adalah asal-usul ataupun asal-usul penciptaan atau tabiat asli. Maka ketika kita mengucapkan Idul Fitri, itu adalah merupakan sebuah doa, semoga kita kembali kepada tabiat asli kita ketika Allah menciptakan kita. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan, maka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini bermakna ada tabiat asli, ada karakter asli, dan disitulah Allah titipkan tabiat aslinya adalah beragama Islam, kemudian dia masih kosong, kemudian dia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna fitrah Idul Fitri adalah yang pertama, kita kembali kepada setelan awal. Bagaimana ketika Allah menciptakan kita, ketika kita dilahirkan oleh Allah dari rahim ibu kita, maka mudah-mudahan setelah Ramadan kita pun akan menjadi seperti itu. Maknanya bukan menjadi seperti bayi yang dilahirkan secara zahiriyah, tetapi maknanya adalah bagaimana bayi ketika dilahirkan tanpa ada dosa,
tanpa ada sebuah kesalahan, baik itu kesalahan kepada Allah maupun kesalahan kepada sesama makhluk Allah. Maka jemaah ataupun para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan oleh pendidikan Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, setelah itu bulan Sya'ban, dan pendidikan puncaknya ada pada bulan Ramadan. Inilah yang dididik 3 bulan tarbiyah ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang kembali kepada setelan awal, kembali kepada waktu ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahim ibu kita. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, baik itu kesalahan kepada Sang Pencipta maupun kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Maka salah satu caranya adalah ketika kita berhari raya, ketika kita memasuki 1 Syawal, maka kalimat yang sering kita ucapkan adalah mohon maaf lahir dan batin. Ketika kita di 1 bulan dalam bulan puasa, kita minta ampunan kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afuun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta maaf kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Allahumma ufir lana zunubana. Maka di saat itu juga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian juga Rasulullah SAW menyampaikan salah satu doa yang mustajab itu ada pada ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka puasa. Maka para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, puasa kita dari awal sampai akhir. Kemudian kita berdoa pada setiap hari dan setiap malamnya di dalam bulan Ramadan, insya Allah Allah ampunkan dosa kita. Namun bagaimana dosa kita ataupun kesalahan kita kepada sesama makhluk Allah, kepada orang tua kita, kepada adik kita, kepada saudara kita, kepada jiran tetangga handai tolan kita, kepada rekan sekantor dan rekan satu tempat kerja kita. Bagaimana hal ini? Maka kebiasaan kita adalah mohon maaf lahir dan batin. Selalu kita sampaikan ini pada 1 Syawal. Menandakan apa? Sebelum bulan Ramadan, kita juga sudah mendidik diri kita untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Dan bahkan setelah Ramadan pun, bagi sanak saudara kita yang mungkin jauh tak terjangkau oleh kita untuk berjabat tangan, maka kita juga menyampaikan. Bagi handai tolan kita yang belum bersua dalam bulan Ramadan, maka juga kita sempatkan pada bulan Syawal. Maka Ramadan ini mendidik kita bahwasanya kita mesti perbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, insya Allah maka Idul Fitri kembali kita kepada setelan awal pada waktu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dilahirkan oleh Allah dari rahim ibu kita. Kemudian makna yang kedua adalah Idul Fitri bermakna kita kembali dalam Islam. Jemaah ataupun para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka makna fitrah yang kedua ini bermakna kosong dan Islam. Pada setelan awalnya, pada dasarnya kita ini adalah semuanya beragama Islam dan kita condong kepada hal-hal yang baik. Namun pada perjalanannya kita diwarnai oleh orang tua kita, diwarnai oleh lingkungan kita, diwarnai oleh teman kita, diwarnai oleh apapun yang berada di sekitar kita. Maka di dalam agama kita, di dalam Islam itu kita diajarkan ada namanya taubat, ada namanya minta maaf. Maka salah satu taubat itu maknanya adalah kembali. Kita kembali lagi. Ketika Ramadan datang, Allah membuatkan di dalamnya ada ibadah sahur, ada ibadah siam, ada ibadah tarawih, ada ibadah tadarus Al-Quran. Yang mana keempat-empatnya ini mungkin di bulan selain bulan Ramadan tidak pernah kita kerjakan. Kita hanya berpuasa hanya di bulan Ramadan saja. Kita hanya bertarawih dan ataupun sholat malam hanya di bulan Ramadan saja. Kita berpuasa mungkin hanya di bulan Ramadan saja.
Puasa di di bulan lain tidak pernah kita kerjakan. Maka keempat hal ini itu mendidik kita agar supaya batin kita kembali lagi Islam, kembali lagi selamat, kembali lagi kosong. Tidak lagi kita diwarnai oleh hal-hal yang tidak baik. Tidak lagi kita diwarnai oleh bisikan-bisikan yang tidak baik. Tidak lagi kita diwarnai lagi oleh dendam, kesumat, merasa diri lebih baik atau penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu kita. Maka para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pinjam istilah Imam Al-Ghazali. Maka dalam Al-Qur'an itu Allah sampaikan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di dalam hal itu Allah mengatakan kalau ingin menang maka kita mesti mentazkiyah nafs kita. Dari apa? Dari sifat-sifat fujur dalam dirinya. Dalam diri kita ada sifat fujur. Ada potensi-potensi dari lingkungan kita untuk menanamkan sifat-sifat fujur dalam diri kita. Kita diwarnai oleh sifat-sifat fujur sehingga kita merasa diri lebih baik, meremehkan orang lain, kemudian iri dengan pendapatan orang lain, marah, dendam, kesumat dalam diri bersarang bertahun-tahun. Maka bagaimana memperbaiki ini? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 cara tazkiyatun nafs. Yang pertama adalah takhalli. Kita bersihkan semua hal-hal yang akan merusak dan akan menodai, kemudian juga akan merusak keislaman kita dari dalam dan ataupun dari luar. Nah, maka takhalli ini adalah proses bagaimana kita membuang penyakit-penyakit dalam diri kita. Fi qulubihim maradun. Kalbu kita ini bisa terjangkit oleh penyakit, maka mesti kita buang. Maka bulan yang paling baik untuk kita jadikan momentum membuang penyakit-penyakit itu adalah pada bulan Ramadan. Kenapa? Pada bulan-bulan lain kita mungkin tak sempat baca Al-Quran, tapi pada saat bulan Ramadan kita ada waktu baca Al-Quran. Mungkin pada bulan lain selain bulan Ramadan kita tak sempat qiyamul lail, maka pada bulan Ramadan kita sempatkan untuk qiyamul lail. Kenapa? Karena ada momentum di dalam bulan Ramadan. Kita kerjakan secara bersama-sama dan berjamaah. Salat tarawih kita laksanakan berjamaah. Puasa kita laksanakan secara berjamaah. Tadarus Al-Quran, karena waktu itu banyak orang tadarus Al-Quran. Maka para pendengar Suara Kampar dan sahabat MUI dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan bulan Ramadan. Kemudian setelah takhalli, kita bersihkan dari penyakit-penyakit ini, kemudian tahalli, baru kita masukkan hal-hal positif di dalamnya. Baru bisa kita masukkan hal-hal yang membuahkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian yang terakhir adalah tajalli. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nantinya bisa merasakan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin makna Idul Fitri, kita kembali kepada setelan awal dan kita kembali dalam keadaan bersih dan Islam. Selamat berhari raya. Semoga kita kembali dalam keadaan fitrah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.